Melihat dinamika yang terjadi belakangan ini, memang ada kemungkinan ini berkaitan dengan ijazah Jokowi atau riwayat pendidikan Gibran. Di luar dari itu, rasanya tidak ada isu lain yang bisa membuat Jokowi segelisah ini. Sepertinya memang Jokowi gelisah dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bonatua dan Roy Suryo dan kawan-kawan. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaword. Saya sempat membaca satu berita yang ada kaitannya dengan isu ijazah Jokowi. Pada tanggal 4 Oktober kemarin, Jokowi bertemu dengan Prabowo. Isi pembicaraan tidak diketahui dengan pasti, tapi ada satu orang yang melontarkan pernyataan sangat tajam. Ini dari seorang pakar politik senior, Profesor Ikrar Nusabakti. Dia mengklaim menerima informasi tentang isi pembicaraan empat mata antara Jokowi dan Prabowo. Entah benar atau tidak, tapi ini yang dia katakan. Menurut pengakuan dia, salah satu agenda utama dari Jokowi dalam pertemuan itu adalah permintaan bantuan terkait kasus ijazah yang menjerat dia dan Gibran. Tapi respon yang diterima di luar dugaan. Dia juga menyebut Prabowo menolak untuk campur tangan atau memberikan bantuan dalam kasus. Karena makin ke sini, ada banyak bukti kuat dan data yang muncul ke publik, termasuk informasi dari KPU yang mengindikasikan ada kejanggalan serius. Itu klaim dari dia. Tapi kalau dari saya, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo bukanlah sembarang pertemuan. Apalagi katanya cuma membahas masalah kebangsaan. Saya juga kurang percaya kalau pertemuan keduanya hanya membahas masalah umum. Apalagi kita semua sudah tahu Jokowi itu punya pola yang mudah ditebak belakangan ini. Kalau dia bertemu orang penting, artinya ada pesan mendesak yang harus dia sampaikan, yang tidak bisa dibicarakan lewat telepon atau chat WhatsApp. Apalagi Jokowi ini makin ke sini, aura harus kekuasaannya sangat terasa. Dia mondar-mandir ke sana kemari, pasti ada udang di balik batu. Ada kepentingan dia dan keluarganya yang harus dilindungi. Jadi pertemuan dengan Prabowo adalah untuk membicarakan sesuatu yang mendesak. Apakah salah satunya tentang isu ijazah dia dan anaknya? Saya kurang tahu. Tapi yang jelas ada aroma mendesak, ada rasa kegelisahan dari Jokowi belakangan ini. Terkait ijazah Jokowi, kali ini ada satu lagi peristiwa yang bisa membuat Jokowi makin tidak tenang. Sebelumnya, Bonatua Silalahi mendesak KPU Pusat memberikan salinan ijazah Jokowi yang dilegalisasi. Sudah dia dapatkan beberapa hari lalu, tujuannya untuk membuat perbandingan dan mencari kejanggalan. Barusan, dia kembali mendatangi KPU DKI Jakarta untuk meminta salinan ijazah Jokowi yang dilegalisasi untuk pendaftaran Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Ini juga bagian dari keperluan sidang sengketa di Komisi Informasi Pusat tentang arsip salinan ijazah Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019. Setelah salinan itu ditunjukkan kepada publik, ternyata itu identik dengan foto ijazah yang selama ini beredar luas dan viral di media sosial. Menurut Bonatua, ada beberapa kejanggalan di dokumen itu, terutama pada bagian legalisir yang tidak mencantumkan tanggal. Nah, kemudian salinan ini dianalisis dan muncul klaim bombastis dari Roy Suryo. Sebelum itu, dia sudah meragukan keaslian ijazah Jokowi. Setelah mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU DKI Jakarta, dia malah semakin yakin kalau ijazah Jokowi itu palsu. Dokumen yang dia teliti juga sudah dibandingkan dengan 3 ijazah yang lulusannya sama dengan Jokowi. Jadi menurut dia, apakah masuk akal? Apakah logis ketika 4 ijazah yang katanya sama-sama lulus pada tanggal yang sama, tapi ternyata yang 3 sama, yang satu agak berbeda? Sampai di sini, saya serahkan kepada kalian bagaimana menyikapinya. Semoga saja ada titik terang kebenaran di balik semua ini. Dulu sempat ada upaya terselubung yang terkesan mau meredam isu ijazah ini. Tapi sekarang sepertinya tidak bisa lagi. Dulu mungkin banyak yang tidak peduli dan cuek. Tapi karena beberapa bukti terus diumbar ke publik, mereka yang awalnya cuek menjadi tertarik dan ikut memantau.
Saya tidak tahu endingnya bakal seperti apa, tapi intinya kita semua berhak tahu kebenaran tanpa ditutup-tutupi. Apakah ini yang katanya membuat Jokowi makin gelisah dan bertemu Prabowo untuk membicarakan ini? Tanda-tanda kejatuhan Jokowi memang makin jelas belakangan ini. Ibarat dalam permainan catur, kalau raja sudah sering gerak sana-sini, mondar-mandir, artinya sang raja sudah panik karena pion dan pasukannya seperti menteri, benteng, kuda, dan gajah sudah disingkirkan. Sang raja mondar-mandir supaya menghindar dari mara bahaya dan tidak dijatuhkan pihak lawan. Tidak ada lagi pasukannya mengelilingi dan melindungi dia. Pertahanannya terbuka sangat lebar, rentan diserang dari berbagai arah. Dia dikepung, terpaksa menghindar sana-sini untuk mencari selamat. Melihat tingkah dan gerak-gerik Jokowi belakangan ini, menurut saya ini mirip dengan langkah raja yang panik dalam permainan catur. Ada sesuatu yang sedang menghantui pikiran Jokowi. Melihat dinamika yang terjadi belakangan ini, memang ada kemungkinan ini berkaitan dengan ijazah Jokowi atau riwayat pendidikan Gibran. Di luar dari itu, rasanya tidak ada isu lain yang bisa membuat Jokowi segelisah ini. Sepertinya memang Jokowi gelisah dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bonatua dan Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi, kita cukup menikmati saja drama ini. Hanya ada 3 kemungkinan dari isu ini. Yang pertama, jika Roy Suryo dan kawan-kawan salah analisis, apalagi sudah membuat statement besar dengan meragukan keaslian ijazah Jokowi, maka mereka akan menghadapi konsekuensi yang sangat serius. Yang kedua, bisa jadi hasilnya akan tetap sama seperti yang sudah-sudah, mengambang tanpa kesimpulan, karena ada yang berusaha menutupi isu ijazah Jokowi, yang kesannya seperti dipaksakan. Yang ketiga, jika para penggugat itu benar dan menang, wah, ini bisa menjadi berita paling sensasional. Sulit membayangkan efeknya bakal seperti apa. Wajar kalau ada yang bilang Jokowi sedang mencari pegangan kuat dari guncangan besar yang akan terjadi pada dia, meskipun selama ini gagal. Sampai detik ini cuma PSI satu-satunya harapan Jokowi, tidak ada yang lain. Elit politik semuanya main aman, mundur, tidak ada yang berani pasang badan untuk mendukung Jokowi soal ijazah Jokowi. Baru-baru ini dia mengaku bertemu dengan elit partai PSI di Bali. Jokowi juga mengaku akan bekerja keras untuk PSI. Sebenarnya bukan bekerja untuk PSI, tapi bekerja agar anaknya Kaisang bisa sukses atau menjadikan PSI sebagai kendaraan politik dia dan keluarganya. Lucu aja kalau PSI disebut partai super terbuka. Padahal kita semua sudah tahu yang menguasai partai itu ya keluarganya Jokowi. Apalagi kalau nanti benar Bapak J yang disebut-sebut sebagai ketua Dewan Pembina adalah Jokowi, maka PSI seperti menelan ludah sendiri. Partai super terbuka, tapi terbuka hanya buat keluarga Jokowi. PSI ini adalah opsi terakhir Jokowi untuk menyelamatkan diri. Tapi PSI ini ibarat mobil yang banyak masalah. Tapi daripada tidak ada tumpangan sama sekali, ya lumayanlah dapat PSI. Jokowi mungkin tidak lama lagi akan menghadapi akhir yang cukup tragis dan mengenaskan. Ambisi yang kelewat batas menghantam balik dia dan keluarganya. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.